Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Semoga semakin semangat ya belajarnya. Pada materi kali ini kita akan belajar matematika tentang pecahan desimal dan persen yang akan dibawakan oleh Kak Tara dan Kak Joko nih, adik-adik semuanya. Lanjut. Nah, yang pertama, pecahan desimal. Mengubah pecahan biasa atau campuran ke pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki penyebut khusus, yaitu 10, 100, atau 1000. Begitu ya adik-adik. Nah, bagaimana sih cara-caranya? Gini. Yang pertama, apabila pecahan campuran, ubahlah menjadi pecahan biasa. Nah, pada materi sebelumnya itu adik-adik sudah belajar ya tentang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, semoga di materi kali ini jadi makin paham ya teman-teman. Lalu, kalikan penyebut dengan angka yang dapat menghasilkan 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Begitu. Kenapa harus dikali 10, 100, atau 1000? Karena pecahan desimal tersebut tadi itu khusus yang 10, 100, atau 1000, gitu adik-adik. Lalu, kalikan juga pembilang dengan angka yang dikalikan di penyebut. Jadi, angka apapun yang dikalikan di penyebut harus juga dikalikan di pembilangnya, begitu. Contohnya gimana, Kak? Gini, misalkan 1/2. Nah, 1/2 itu di bagian penyebutnya kan 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 10? 2 dikali 5, Kak. Ya, benar. 2 dikali 5. Karena 2 ini harus dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikali 5 ya, teman-teman. Jadi 1/2 dikali 5/5. 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10. Jadinya 5/10. Nah, 5/10 ini kita bisa jadikan pecahan desimal. Berapa, Kak? Nah, coba dilihat. Itu kan 5/10. 10 itu ada, nolnya itu ada 1. Berarti hasilnya nanti ada satu angka di belakang koma. Begitu. Jadi, angka di belakang koma, yaitu 0,5 itu mengikuti jumlah 0 di penyebutnya. Begitu, teman-teman. 5/10 berarti 0,5 pecahan desimalnya, gitu ya. Lanjut Kak, iya kita lanjut. 3/4. Nah, 3/4 ini, 4-nya itu dikalikan berapa sih biar jadi 100? Nah, benar, 4 dikali 25 biar menjadi 100. Nah, karena 4 tadi harus dikali 25, berarti 3-nya juga harus dikali 25, teman-teman. Jadi 3/4 dikali 25/25. 3 dikali 25 berapa? 75, Kak. Iya, 75. Terus 4 dikali 25 berapa? 100. Nah, benar teman-teman. Jadi hasilnya itu 75/100. Nah, Kakak tadi kan udah kasih tahu kalau misalkan hasil akhirnya itu berapa angka di belakang koma itu mengikuti jumlah 0 di penyebutnya. Nah, di situ penyebutnya itu 100. Berarti ada 2 0. Berarti hasilnya nanti akan ada 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya itu 0,75 gitu ya. Nah, lalu yang ketiga gimana, Kak? Oke, kita bahas yang ketiga ya. 5/8. Nah, 5/8 itu kan penyebutnya 8. 8 kali berapa sih yang hasilnya 1000? Kali berapa ya? Nah, dikali 125 teman-teman. Jadi 8 kali 125 itu 1000. Nah, karena 8-nya harus dikali 125, maka 5-nya yang pembilangnya juga harus dikali 125. Jadinya 5/8 dikali 125/125. Berapa hasilnya? 5 kali 125 itu ada 625. Dan 8 kali 125 itu ada 1000. Nah, jadi hasilnya itu 625/1000. Nah, per 1000 ini ada berapa angka di belakang? Ada berapa angka 0 di 1000-nya? Ada 3, Kak. Ya, benar, ada 3. Jadi hasilnya nanti itu hasilnya ada 3 angka di belakang koma. Jadi hasil akhirnya berapa, Kak? 0,625. Begitu kan? 625 ini ada 3 angka di belakang koma karena si penyebutnya tadi 0-nya ada 3, 1000 gitu. Lanjut. Nah, yang kedua, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau campuran. Nah, jadi yang udah Kakak kasih tahu tadi bahwa jumlah angka di belakang koma menentukan jumlah 0 di penyebut, begitu ya. Saling
keterkaitan gitu. Contohnya gimana kamu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau campuran? Nah, pecahan desimal ini kan 0,6 ya. Contohnya itu satu ada 0,6. 0,6 ini berapa sih? Nah kan kakak tadi bilang kan kalau misalkan satu angka di belakang koma berarti itu tuh per 10. Berarti itu hasilnya adalah 0,6 sama dengan 6 per 10 begitu ya. Yang kedua 15,34. Nah 15,34 ini ada dua angka nih kak di belakang koma. Berarti per 100 ya kak? Iya benar. Jadi kita tulis 1534 per 100 karena ada dua angka di belakang koma gitu teman-teman. Lanjut yang ketiga 0,725. Nah ada 3 angka nih teman-teman. Berarti kalau 3 angka per berapa? Ya per 1000 ya. Jadi hasilnya nanti 725 per 1000. Gitu cara mengubahnya. Semoga mengerti ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke perkalian dan pembagian pecahan desimal. Yang pertama, perkalian pecahan desimal. Perkalian pecahan desimal dapat dikerjakan dengan perkalian bersusun. Nah, pastikan teman-teman sudah mempelajari tentang perkalian bersusun ya. Misalnya, contoh soalnya adalah 0,5 dikali 0,25 sama dengan penyelesaiannya gimana kak? Ini kita susun 0,25, terus di bawahnya 0,5. Lalu kita kali 5 kali 5, 5, 2. 2-nya taruh atas, 5 kali 2 itu 10. Ditambah 2 tadi, berarti 12. 5 kali 0, 0. Terus ada sisa 1, jadi 125. Nah, 0 kali 5, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 0, 0. Jadinya hasilnya 0,125. Nah, 0,5 dikali 0,25 itu di 0,5 ada satu angka di belakang koma dan di 0,25 itu ada 2 angka di belakang koma. Hasilnya nanti kalau perkalian itu jadinya ada 3 angka di belakang koma. Jadi angka di belakang komanya kalau di perkalian itu ditambah ya. Ada 1 angka di belakang koma ditambah 2 angka di belakang koma. Berarti hasilnya akan jadi 0,125 atau 3 angka di belakang koma. Begitu teman-teman. Lanjut. Nah, yang kedua, pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal dapat dikerjakan dengan pembagian bersusun juga, teman-teman. Jadi contohnya bagaimana? 0,4 dibagi 0,25 itu berapa? Penyelesaian gini. 0,4 sama 0,25 kita kalikan 100 dulu biar lebih mudah membaginya gitu kan. Lalu 40 dibagi 25 jadinya. 40 bagi 25 itu 1. Itu 1 kali 25, 40 25 itu 15 karena 15 bagi 25 nggak bisa kita tambahin 0. Jadi 150 bagi 25 itu 6. Jadinya 1,6 ya. Nah, 0,4 ini ada 1 angka di belakang koma dan dibagi 0,25 itu ada 2 angka di belakang koma. Kalau pembagian ini angka di belakang komanya kita kurangin gitu kan. 0,25 itu ada 2 angka di belakang koma dan 0,4 ada 1 angka di belakang koma. Jadi hasilnya nanti akan ada 1 angka di belakang koma. Begitu teman-teman. Jadi 0,4 dibagi 0,25 itu hasilnya 1,6. Perhatikan di sana cuma ada 1 angka di belakang koma. Gitu adik-adik semuanya. Lanjut. Oke, tadi kita sudah belajar bersama Kak Tara mengenai pecahan desimal. Sekarang bersama Kak Joko akan belajar mengenai pecahan persen. Nah, sebelumnya Kakak mau tanya dulu nih, apa itu pecahan persen? Ya, persen atau per 100 adalah pecahan yang berpenyebut atau penyebutnya adalah 100 yang dilambangkan persen. Seperti gambar di slide ya adik-adik semuanya. Nah, pertama kita akan belajar mengenai mengubah pecahan biasa atau campuran ke pecahan desimal. Mohon maaf, ke pecahan persen ya adik-adik. Selanjutnya ini, yuk bareng-bareng ya belajarnya. Ini ada 1/2. Nih, 1/2 dikali 100% sama dengan berapa adik-adik? Betul, jawabannya 50%. Kok bisa ya, Kak? Nah, kita cari tahu jawabannya. Setengah sama dengan yang
Pembilang itu kali 50, kita kali 50. Jadi pembilangnya tadi ada 1 kali 50, dan yang 2, yang yaitu penyebutnya, itu kita kali 50. Jadi jawabannya adalah 50/100 atau sama dengan 50%. Selanjutnya. Nah, selanjutnya nih kita akan belajar mengenai mengubah pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Tapi kita harus mengingat terlebih dahulu, untuk mengubah persen ke bentuk pecahan biasa, bilangan persen tersebut harus kita ubah menjadi pecahan yang paling sederhana. Contohnya seperti apa sih, Kak? Nah, contohnya sebagai berikut. Ini ada 32%. Nah, 32% itu berapa ya, Kak? 32% adalah bentuk dari 32/100. Nah, untuk kita buat bentuk paling sederhana, masing-masing pembilang dan penyebut itu kita bagi bilangan yang sama. Atas kita bagi dengan 4, dan bawah kita juga bagi dengan 4. Apakah bisa dibagi dengan 32 aja ya, Kak, biar sederhana? Tidak bisa, adik-adik. Karena 100 dibagi 32 nanti hasilnya tidak terdefinisi. Jadi jawabannya 32 dibagi 4, itu jawabannya 8. 100 dibagi 4, jawabannya 25. Jadi jawabannya adalah 8/25. Jadi bentuk sederhana dari 32% berapa, Kak? 8/25. Apakah bisa disederhanakan lagi? Sudah tidak bisa. Selanjutnya nih, kita latihan lagi. Ada 60%. Nah, seperti yang tadi, 60% itu bentuknya berapa sih? Bentuknya apa sih, Kak? Bentuknya adalah 60/100. Nah, masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Yang atas kita bagi dengan 20, karena itu sangat sederhana. Dan yang bawah 20. Sama-sama ya, kita bagi 20. Nah, 60 bagi 20 berapa sih, Kak? Jawabannya adalah 3. Dan 100 bagi 20 jawabannya adalah 5. Jadi jawabannya 60% itu bentuk sederhana, pecahannya yaitu 3/5. Satu kali lagi yuk. Nih, ada 40%. 40% bentuknya adalah berapa, Adik? Betul sekali, 40/100. Nah, kita yuk kupas tuntas satu persatu. 40 bentuk sederhananya itu dibagi berapa ya, Kak? Biar bisa sangat sederhana. Nah, coba atas kita bagi 20. Bawah kita juga bagi 20. Pembilangnya 40 kalau dibagi 20 berapa sih? Jawabannya adalah 2. 100 bagi 20 jawabannya berapa sih? 5. Apakah itu sudah sederhana? Sudah dong, karena itu adalah 2/5. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi jawabannya adalah 40 dibagi 20 per 10 dibagi 20 sama dengan 2/5. Adalah bentuk sederhana pecahan dari 40%. Selanjutnya mengubah pecahan nih ke bentuk persen dan sebaliknya. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, harus diubah menjadi pecahan per 100, yaitu dengan cara mengalihkan atau membagi dengan satu bilangan. Nih, contoh sebagai berikut. Ada 40/5, sama dengan berapa persen sih? Yuk, kita bareng-bareng cari tahu jawabannya. Ini ada 4/5. Nah, 4/5 itu kita kali dengan 100%. Nah, ini yang dikali hanya pembilangnya saja. Jadi 4 dikali 100 sama dengan berapa, Adik? Jawabannya adalah 400/5. Sama dengan berapa persen? Sama dengan jawabannya adalah 80%. Selanjutnya nih, soal yang kedua. Ada 2/4. Sama dengan berapa persen sih? Nah, yuk cari tahu jawabannya. Seperti soal yang pertama tadi. Nah, 2/4 tadi itu kita kalikan dengan 100. Yang dikalikan 100% itu hanya pembilangnya saja ya. Ada 200. Jawabannya adalah 2 kali 100 adalah 200/4. Sama dengan 50%. Kok bisa 50 sih, Kak? Nah, 200 dibagi 4 jawabannya kan 50.
Seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya nih, pecahan campuran. Ini ada 1/1/2. 1/1/2 itu bentuk pecahan biasanya adalah 3/2. Nah, 3/2 itu pembilang dan penyebutnya kita kali masing-masing 50. Yang atas kita kali 50, yang bawah kali 50. Kenapa nggak dikali 100 sih, Kak? Karena kalau penyebutnya nanti 2 dikali 100 jawabannya 200. Tapi kan tujuan kita kan cari persennya tadi, yaitu dikali biar jawabannya adalah 100. Jadi masing-masing kita kali 100. Itu. Jadi jawabannya 3 kali 50 sama dengan 150 per 2 kali 50. Jawabannya adalah 100. Jawabannya adalah berapa, Adik? 150%. Selanjutnya nih, kita akan belajar mengubah desimal ke bentuk persen. Contoh sebagai berikut. Berikut ada 2 bilangan desimal, ada 0,22 dan 0,09. Ubahlah ke bentuk persen. Dari soal tersebut, mari kita dapat menyelesaikan dengan cara sebagai berikut. Nah, 0,22 yang dijelaskan Kak Tara tadi ada 2 angka di belakang koma. 0,22 ini kita kali 100%. Yuk, berapa jawabannya? Berarti kita maju ya, komanya maju, jadi jawabannya adalah 22%. Mudah bukan? Selanjutnya nih, ada 2 soal lagi. Ada 0,09. 0,09 dikali 100%. Maju 2 langkah lagi yuk, maju ke depan. Jawabannya adalah 9%. Dan yang terakhir nih, 0,35. Nah, angkanya agak tinggi nih. 0,35 dikali 100%. Maju lagi 2 langkah, jawabannya 35. Betul banget, Adik. Selanjutnya nih, mengubah bentuk persen ke desimal. Ubahlah dari bilangan berikut. Ada contohnya ya, ada bilangan 80%, ada 90%. Ke dalam desimal akan menjadi berapa? Nah, kita kumpas tuntas. Yang pertama nih, ada 80%. Itu berarti bentuknya berapa sih? Ada 80 per 100. Nah, kalau 20% berapa? 20 per 100. Jadi ingat-ingat ya, 10%, 10 per 100. 20%, 20 per 100. 30%, 30 per 100. Jadi sampai 90%, jadi bentuknya adalah 90 per 100. Nah, 80 per 100 itu kalau dibagi berapa sih? Jawabannya adalah 0,80. Seperti itu. Jadi, 2 angka di belakang koma. Yang terakhir nih, 90%. Bentuknya ya seperti Kak Joko tadi bicarakan, yaitu 90% itu sama dengan 90 per 100. Jadi, 90 per 100 jawabannya adalah 0,90. Ada 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Jadi adik-adik jangan bingung lagi ya mengenai mengubah persen ke desimal atau sebaliknya mengubah desimal ke bentuk persen. Nah, dari Kak Joko sudah cukup nih dan juga dari Kak Tara tadi sudah menjelaskan mengenai pecahan desimal. Mungkin dari Kak Joko dan Kak Tara pamit undur diri terlebih dahulu ya. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.